Jadi sederhananya Kina itu cuma singkatan dari Kopi Indonesia. Sederhananya cuma kayak gitu doang sih. Kemudian saya tambahin kata kopi supaya orang tahu kalau jualannya kopi Kina itu ya bener-bener kopi. Karena pada waktu tahun 2013 itu kan memang belum menjamur kultur kopi yang seperti sekarang ini. Kedai kopi masih sangat jarang. Jadi pada waktu itu menurut saya penting kalau misalnya kita menegaskan di nama kita ada kata kopinya. Supaya orang tahu kalau kita jualannya memang kopi. Awalnya Kopi Kina ini berdiri di tahun 2013. Waktu itu kami masih mengusung konsepnya itu full manual brewing. Jadi kami espresso pun masih menggunakan rockpresso. Kemudian dilengkapi dengan beberapa alat-alat manual brewing seperti V60 sama siphon. Pada awalnya itu hanyalah sebuah side project aja buat saya karena pada waktu itu saya juga masih bekerja di sebuah perusahaan pertambangan. Dari tahun 2016 saya benar-benar fokus untuk mengelola bisnis ini. Awalnya sih sebetulnya bikin bisnis ya bikin aja gitu loh, nggak mikirin visi misi, kita nggak mikirin hal-hal yang mungkin lebih detail. Cuma kalau sekarang kita memang punya visi. Yang pertama itu adalah kita pingin jadi sebuah perusahaan kopi yang integrated. Integrated itu artinya adalah kita berkecimpung di dunia kopi ini dari hulu sampai hilir. Sekarang ini kami sudah memiliki kafe, kemudian kami juga memiliki roastery, dan juga kami memiliki perakitan mesin roasting kopi. Kedepannya kita pingin masuk lagi nih ke ranah yang lebih hulu. Dalam hal ini adalah jual beli green bean. Oh, kalau yang Kopi Kina di sini sih sebetulnya pada dasarnya rumah ya. Kelihatan kalau ruang-ruangan yang ada di Kopi Kina Tebet ini memang masih ada rasa-rasa rumahnya lah. Karena memang pada dasarnya sebelum kami tempati ini adalah tempat tinggal rumah. Kita pingin bikin konsep cafe atau coffee shop yang homey. Kesannya itu kalau pelanggan masuk kayak masuk ke rumah neneknya dia atau ke rumah kakeknya dia. Makanya di sini kita juga taruh beberapa barang-barang vintage untuk memperkuat kesan tersebut. Ketika saya bicara kayak gini nih kadang malu sendiri karena kita bikin Kopi Kina yang di Tebet ini kemarin ngasal sih sebetulnya. Cuma kita ngerasain betul karena kita di Tebet ini bikin yang asal. Kita pada waktu itu juga bikinnya buru-buru, kita nggak melibatkan arsitek. Kita ngerasain ada beberapa hal yang kurang begitu memuaskan, terutama kalau kita bicara di Kopi Kina Tebet sini nih. Ini yang coba kami perbaiki di outlet kedua kami yang di Senopati nanti. Kalau misalnya lu datang ke sini, itu kan kesannya gelap banget ya. Minim cahaya, itu bikin coffee shop lu nggak instagramable. Dan sekarang itu being instagramable itu sangat penting gitu loh. Karena itu akan membantu marketing kamu, membantu supaya kamu bisa menjadi viral kalau misalnya memang desainnya itu benar-benar bagus. Justru karena kami itu udah ngerasain sendiri, kita bikin yang di Tebet, nggak pakai jasa profesional, hasilnya mungkin cukup oke, tapi di satu sisi ada beberapa hal yang terkorbankan, salah satunya tempatnya jadi terlalu redup, terlalu gelap, nggak jadi instagramable. Itu cukup merugikan sih buat kami, karena kalau misalnya lu datang ke Kopi Kina Tebet after jam 4 sore lah, terutama kalau misalnya weekend, itu kita selalu full, bahkan waiting list. Tapi gua kan sering ngecek ya, kayak ngecek di tag-tagan location atau tag-tagannya Instagram kayak gitu. Itu jarang banget orang yang foto-foto di sini. Basically punya banyak pengunjung, tapi pengunjung-pengunjung ini tidak tergerak untuk foto-foto di sini. Simply karena di sini itu nggak bagus untuk foto gitu loh. Jadi saya bilang ke teman-teman yang mau usaha kopi, terutama yang konsepnya cafe atau coffee shop, pertimbangkan betul desain interior. Karena itu akan sangat membantu kamu untuk proses marketing yang natural dan organik gitu loh. Kalau gue itu basicnya kan dulu gue kuliah di teknik geologi. Kemudian setelah lulus, pilihan profesi gue ya tentu jadi seorang geologis. Kadang-kadang ya banyak orang-orang yang jadul lah ya kayak gitu itu akan ya mempertanyakan, udah enak-enak kerja di tambang kok malah milih jalur yang lebih beresiko. Kasarannya kan kurang lebih kayak gitu. Kerja di tambang atau mungkin oil and gas itu memang pernah ada masa-masa yang cukup menyenangkan. Kamu bisa mendapatkan status finansial yang cukup nyaman. Kebetulan di 2012 itu ada crash di global market untuk harga-harga komoditi tersebut. Industri kami yang dulunya itu cukup enak untuk karyawannya, itu tiba-tiba langsung ngedrop, kurang lebih kayak gitu. Titiknya itu ada di tahun 2015. Jadi gue memang mulai Kopi Kina itu di tahun 2013. Waktu itu gue bikin Kopi Kina ini lebih ke arah kayak proyek kopi aja. Karena punya sedikit uang, di satu sisi belum menikah, kerjanya juga cukup nyantai pada waktu itu, ada waktu luang, oke lah kenapa kita nggak bikin bisnis. Tapi pada waktu itu arahnya cuma untuk proyek kopi doang. Jadi bener-bener cuma untuk ngumpulin teman-teman aja di satu tempat. Waktu itu gue jujur aja masih berharap
pada waktu pertama kali bikin Kopi Kina tahun 2013, industri yang gua jadikan profesi pada waktu itu di dunia pertambangan itu bakal naik tuh. Dan kemudian gua akan mengejar karir sebagai geologis yang kerjanya ada di luar negeri. Dulu harapan gua kayak gitu sejujurnya. Cuma pada tahun 2015 atau 3 tahun dari krisis awal itu bermula, ternyata nggak ada perbaikan, malah justru arahnya itu makin decline. Dan tepatnya di tahun 2016 kebetulan gua nikah, gua ngerasa bahwa wah ini udah 4 tahun dari krisis, nggak ada perbaikan, otomatis kebutuhan membengkak kan. Jadinya gua ngambil keputusan pada waktu itu memperbandingkan aja nih, misalnya nih dalam 3 tahun ke depan nih, kalau misalnya gua fokus di geologi, gue bakal mendapatkan apa dan berapa, katakanlah kayak gitu, pragmatis aja. Kalau misalnya di bisnis, gue seriusin, gue benerin bisnisnya pada waktu itu masih agak berantakan, kira-kira gue akan mendapatkan apa dan berapa. Dan setelah hitung-hitungan itu, gue yakin bahwa oh ya, memang gue harus fokus di kopi nih. Karena pada waktu itu, gue yang gak fokus aja bisa menghasilkan duit yang cukup lumayan. Apalagi pada waktu tahun 2016, gue bikin hitung-hitungan perbandingan antara profesi gue yang sebelumnya sebagai geologis dan satunya lagi sebagai pengusaha. Ternyata proyeksinya lebih menguntungkan buat gue untuk fokus di dunia usaha. Jadi itu yang bikin gue mantep untuk fokus di bisnis, alih-alih tetap bekerja sebagai profesional di industri pertambangan. Kalau misalnya bicara dari segi bisnis, saya memulai ini dengan modal yang sangat-sangat kecil. Kalau untuk ukuran bikin coffee shop di Jakarta, jadinya kita bikin coffee shop itu tidak maksimal. Jadi tempatnya seadanya, peralatannya pun juga seadanya. Kemudian kita ngerasain juga segala sesuatunya seadanya, trouble itu akan selalu ada gitu loh. Mulai dari masalah tempatnya, selalu aja ada masalah, kayak misalnya kebocoran, kemudian karena tempatnya juga bukan tempat yang proper untuk usaha, banyak juga pungli misalnya kayak gitu dari ormas-ormas, itu waktu di awal-awal. Kami juga pernah mengalami beberapa masalah di internal kami, seperti ya ditipu oleh karyawan misalnya kayak gitu, uangnya ditilep, itu udah banyak lah. Yang paling bener-bener jadi turning point kami itu ya di tahun 2018. Jadi kita mulai pivot pada waktu itu di 2018, yang sebelumnya ini kami roastery yang fokusnya itu untuk jual kopi secara eceran, jual specialty coffee, batch-batch yang kecil. Kita mulai pivot tuh pada waktu itu, menyasar korporasi-korporasi di Indonesia yang pada waktu itu mulai punya keinginan untuk membangun lini bisnis di bidang kopi. Nah, kita mulai masuk ke beberapa korporasi-korporasi itu untuk support mereka masuk ke dalam industri kopi. Tapi pada waktu itu ketika kami masuk ke beberapa korporasi secara bersamaan, ya kendalanya banyak. Mulai dari keterbatasan modal, kemudian peralatan-peralatan dengan kapasitas kecil. Sehingga pada waktu itu di tahun 2018, karena kita juga punya kebutuhan akan peralatan yang lebih memadai, terutama dalam hal ini adalah alat produksi, mesin roasting, kita mulai membuat sendiri mesin roasting kopi yang kemudian kami pasarkan dengan nama Max Machinery, dan itu yang benar-benar jadi turning point buat kami di Kopi Kinas ini. Tantangan industri kopi di masa sekarang ini yang pertama jelas bisnis kopi ini sekarang jadi bisnis yang super saturated kalau menurut saya. Saturated dalam artian pelaku bisnisnya itu banyak sekali. Seperti yang bisa kita lihat bersama-sama yang nggak cuma di kota besar, tapi di beberapa kota kecil coffee shop gampang sekali ditemukan. Beda dengan masa-masa katakanlah 3-4 tahun yang lalu. Bahkan sekarang coffee shop itu ada di komplek-komplek perumahan, ada di gang-gang, kemudian ada di food court. Brand kedai kopi itu ada banyak sekali. Itu tantangan yang pertama. Bagaimana Anda sebagai salah satu pebisnis kopi, pelaku bisnis kopi, itu bisa kelihatan persaingan yang sangat padat seperti sekarang ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentu karena kita sekarang ngobrolnya di bulan Juli 2020, tantangan yang masih belum selesai itu ya COVID. Ini merupakan tantangan yang bener-bener jadi game changer sih kalau menurut kami. Karena ini mengubah kultur nongkrong, kultur pembelian dari konsumen. Kalau di masa-masa sebelum COVID kan kita bisa ngelihat sendiri orang Indonesia mau di manapun, itu kecenderungannya memang suka nongkrong, ngumpul sama teman-temannya atau sama keluarga. Nah, semenjak COVID, tentunya orang-orang ini akan lebih berhati-hati, apalagi kalau misalnya nongkrongnya itu lebih ke arah main-main doang, itu kan mulai dibatasi. Jadinya kita di bisnis kopi sendiri, terutama yang konsepnya kedai, bukan yang grab and go,
memang harus muter otak gimana caranya beradaptasi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Intinya sih berani berpikir out of the box, berani bereksperimen. Toh kalau misalnya sekarang ini eksperimen tidak seperti masa lalu yang cukup mahal, lu bisa beli aneka bubuk-bubuk minuman yang kira-kira bisa disandingkan dengan kopi, itu dengan harga murah dan mudah. Intinya itu sih, kreativitas, eksperimen. Halo, saya Swangga, salah satu pelaku bisnis kopi yang berfokus pada kopi Indonesia.